Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pendahuluan sistem GNSS bagian yang keempat, yaitu tentang segmen pengguna atau user. Silakan, selamat menyimak. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan bahas segmen pengguna atau user ya dari sistem GNSS. Nah, kalau segmen satelit dan segmen sistem kontrol itu lebih kepada wawasan saja. Nah, untuk segmen user ini kita harus memahaminya secara mendalam ya. Nah, analoginya kalau terkait HP, handphone, nah ketika kita tidak paham betul tentang provider, BTS, itu tidak terlalu masalah ya. Namun ketika kita tidak bisa menggunakan HP-nya itu sendiri, itu menjadi masalah ya. Nah, sama halnya nih dalam sistem GNSS. Bagian user atau pengguna yang mau tidak mau harus kita pahami secara betul ya. Nah, segmen user itu pada intinya adalah receiver ya, atau alat penerima sinyal. Nah, nanti kita dapat lihat bentukannya seperti apa ya. Bahkan HP yang kita pegang sehari-hari sekarang ini ya, itu sebenarnya di dalamnya ada receiver GPS-nya. Bagi yang belum paham ya. Nah, nanti ada juga nih GPS yang bentuknya jam, kemudian kamera juga ada GPS-nya, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat hardware-nya dari receiver ya, nah nanti bisa kita lihat nih ada yang namanya antena dan preamplifier, kemudian masuk ke dalam signal processor, ada precision oscillator di sini ya, terkait waktu ya dari receiver dan juga sinkronisasinya dengan waktu satelit. Kemudian ada navigation solution, user communication, nah kemudian data logger, external communication, dan tentunya ada power supply ya. Nah, ini komponen dasar dari si receiver GPS. Nah, kalau kita mau, sebenarnya kita bisa membuat receiver sendiri ya. Tidak terlalu susah sebenarnya merakit receiver ya. Nah, ini yang patut dicermati ya. Jadi dalam receiver GPS atau ya nantinya GNSS, nah itu ada tipe-tipenya ya. Ada tipe-tipe receiver GPS. Nah, dapat dilihat di sini ada tipe penentuan posisi, lalu tipe transfer waktu, attitude determination, dan juga ada TEC meter ya, total electron content meter. Nah, kemudian juga ada receiver tipe spesifik ya. Nah, nanti tipe penentuan posisi itu akan terbagi menjadi tipe navigasi, sipil, dan navigasi militer ya. Ada dua ya. Selanjutnya ada tipe pemetaan ya. Jadi tipe receiver penentuan posisi untuk pemetaan. Dan terakhir tipe geodetik ya. Nah, kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama kita kupas nih ya. Nah, ini contoh tipe navigasi militer ya.
Nah, tipe ini nanti ketelitian posisinya sekitar 1 meter, bahkan bisa submeter ya. Nah, karena mampu mengamati data kode P ya, yang lebih teliti. Nah, nanti ada pembahasan detailnya ya. Apa itu kode P gitu ya. Nah, yang berikutnya nih, ini contoh tipe navigasi sipil ya. Nah, untuk ketelitian posisinya saat ini sekitar 3 hingga 6 meter ya. Kalau dulu sebelum SA-nya di-off-kan itu bisa ratusan meter ya. Nah, tipe ini memanfaatkan data kode CA ya, Clear Access. Beda tadi dengan militer, tipe militer yang memanfaatkan data kode P. Nah, data kode CA ini memberikan ketelitian yang lebih rendah ya. Nanti ada pembahasannya lebih detail ya. Kenapa demikian, kemudian ya apa itu CA, apa itu P ya. Nanti ada pembahasannya lebih detail. Nah, seperti telah disinggung di awal tadi ya. Jadi di tipe navigasi ini ada produknya yang berupa jam, kemudian ada GPS dalam handphone gitu ya. Car navigation dan lain-lain. Nah, ini ilustrasinya dapat dilihat ya. Nah, harga dari tipe navigasi itu berkisar dari 1 hingga 5 juta rupiah lah. Di kisaran tersebut lah. Nah, kalau ini dapat kita lihat, ini adalah tipe pemetaan ya. Yang harganya puluhan juta rupiah lah. Nah, biasanya sinyalnya hanya satu ya. L1 only ya biasanya kita sebut. Nah, secara umum ketelitian posisi yang diberikan oleh tipe pemetaan ini sekitar 1 hingga beberapa desimeter ya. Ini tipe geodetik ya. Dual frekuensi biasanya atau bahkan sekarang ini sudah multifrekuensi ya. Karena sudah bisa menangkap sinyal dari GLONASS, Galileo, dan Beidou ya. Harganya bisa ratusan juta rupiah. Nah, dengan alat tipe geodetik ini ketelitian posisi bisa sampai level milimeter. Nah, jadi uang tahu di barang lah ya. Nah, jadi jangan sampai salah nih ketika kita ingin menentukan posisi dengan teliti, tetapi malah menggunakan tipe navigasi, nah itu salah ya. Hati-hati. Ini receiver GPS untuk transfer waktu ya, time transfer ya. Nah, seperti apa sih contohnya time transfer itu ya? Nah, contohnya itu ini terkait sinkronisasi audiovisual ya. Pas live di TV misalnya ya. Dulu itu suka banyak kasus nih ketika ada live sepak bola gitu ya. Ketika bolanya belum ditendang sudah teriak gol ya. Atau sebaliknya, ketika bola sudah masuk ke gawang tetapi belum terdengar teriakan. Nah, itu ada masalah di time transfer ya, di sinkronisasi waktunya. Makanya ada GPS waktu nih untuk membantu. Nah, contoh lainnya, percakapan kita di telepon nih, kadang suka delay gitu ya. Kalau interlokal itu misalnya. Nah, itu karena ada kendala sinkronisasi waktu ya. Nah, dengan adanya GPS transfer time, itu menjawab masalah-masalah tersebut. Ini contoh-contoh receiver tipe spesifik ya. Jadi ada yang untuk aviation,
untuk laut, marine, spaceborne, ya, luar angkasa, dan bahkan ada yang dalam bentuk GPS card hingga GPS chip ya. Nah, kita bisa lihat contohnya ketika GPS-nya itu GPS chip ya. Nah, kita taruh nih di binatang, misalnya di gajah. Nah, akhirnya dengan demikian kita bisa memonitor perilaku gajah. Nah, ada gajah yang stres misalnya muter-muter, ada gajah yang diem aja nggak ada semangat, ada yang diem aja tidak pernah mandi. Nah, itu penggunaan dari GPS spesifik ya. Salah satunya ya, contohnya. Nah, ada bagian receiver yang penting untuk kita simak, yaitu terkait antena receiver ya. Nah, jadi antena receiver ini penting untuk kita pahami sebenarnya ya. Karena tipe-tipe antena tertentu itu akan mempengaruhi ketelitian posisi, ketelitian hasil posisi ya. Nah, itu poin intinya ya, kenapa kita penting untuk memahami antena receiver. Nah, ini kita bisa lihat nih, banyak bentuknya dari antena receiver ternyata ya. Nah, kalau tadi disebutkan ya, jadi jenis-jenis atau tipe antena itu akan menambah ketelitian ya. Nah, seperti apa nih penjelasannya? Nah, si antena-antena itu didesain untuk menangkal efek multipart. Nah, itu kata kuncinya ya. Nah, ketika bisa ditangkal efek multipart, maka akan menambah ke ketelitian hasil posisi ya. Nah, ini dapat dilihat bentuknya aneh-aneh ya sebenarnya ya. Nah, ini ada yang berupa cokring ya. Nah, yang antena cokring ini harganya bisa sampai 50-70 juta ya rupiah. Ini hanya untuk antenanya saja ya, belum receivernya gitu ya. Menarik ini ya. Oke, teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi pendahuluan sistem GNSS bagian yang keempat, yaitu tentang segmen user atau pengguna. Semoga bermanfaat. Silakan nanti teman-teman simak materi berikutnya.